Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang anggaran bahan baku, yaitu penganggaran perusahaan dari kelompok D. Ada anggota kami yang pertama namanya Yudi Iskandar, yang kedua Ryan Hilmi, yang ketiga saya sendiri, Fauzan Ahyar, yang keempat M. Hero Fariko. Next. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku. Arti dari anggaran bahan baku ialah anggaran yang saling berhubungan serta melakukan perencanaan dengan sistematis dan rinci. Hal ini berhubungan dengan pemakaian bahan baku untuk suatu proses produksi di suatu perusahaan untuk periode mendatang. Dalam menyusun sebuah anggaran bahan baku tidak selalu berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bahwa anggaran itu sesuai rencana yaitu dengan cara memerhatikan realisasi anggaran. Karena apabila perusahaan memerhatikan realisasi anggaran, maka dapat terlihat apakah ada penyimpangan dalam anggaran tersebut atau tidak. Dengan begitu, suatu perusahaan dapat menemukan penyebab penyimpangan serta mengantisipasi agar hal tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Lalu, ada tujuan anggaran bahan baku. Yang pertama, memudahkan manajemen dalam merencanakan kebijakan yang berhubungan langsung dengan perkiraan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, memperkirakan bahan baku yang harus dibeli. Yang ketiga, sebagai acuan memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, sebagai acuan penentu komponen harga pokok produksi untuk penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada sebagai acuan perusahaan dalam mengawasi persediaan bahan baku. Lalu di bawah ini ada komponen-komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau direct material use budget. Yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku atau direct material purchase budget. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku atau cost of direct material budget. Dan yang terakhir, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Lalu ada fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama, untuk acuan dalam melakukan penyusunan anggaran dalam membeli bahan baku. Yang kedua, untuk acuan dalam melakukan penyusunan anggaran biaya bahan baku. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi dan data dalam melakukan penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Lalu ada manfaat anggaran bahan baku. Yang pertama, untuk acuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, untuk alat dalam membuat sebuah koordinasi pekerjaan. Dan yang terakhir, untuk alat dalam mengawasi suatu pekerjaan. Lalu di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan bernama PT Sukses Makmur membuat dua jenis barang, yakni barang bernama A dan B. Dalam kegiatan produksinya, PT Sukses Makmur memakai 3 jenis bahan baku, yaitu X, Y, dan Z. Di bawah ini merupakan tabel berisi rencana produksi dalam periode 6 bulan yang akan datang. Bisa dilihat di sini untuk bulan Januari, produk A akan memproduksi sebanyak 11.000 dan B 8.000. Februari produk A memproduksi 12.000 dan 9.000 dan seterusnya bisa dilihat di sini. Lalu tabel di bawah ini merupakan standar penggunaan bahan baku yang digunakan oleh PT Sukses Makmur. Barang A menggunakan bahan baku X sebanyak 2, bahan baku Y sebanyak 3, dan Z sebanyak 3. Lalu untuk produk B menggunakan bahan baku X sebanyak 3, Y 2, dan Z 1. Sedangkan harga barang dari setiap jenis bahan baku yang akan diproduksi yaitu X Rp50, Y Rp60, dan Z Rp70. Berdasarkan data yang terdapat di atas, buatlah susunan anggaran kebutuhan bahan baku untuk PT Sukses Makmur dalam periode 6 bulan akan datang, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dapat kita lihat barang A pada bulan Januari karena standar penggunaan bahan bakunya sebanyak 2 dan barang yang akan diproduksi 11.000, jadi 11.000 dikali 2 sama dengan 22.000. Lalu untuk bulan Februari 12.000 kali 2 jadi 24.000 dan seterusnya bisa dilihat di bawahnya. Lalu untuk bahan mentah Y, standar penggunaan bahan bakunya sebanyak 3. Jadi 11.000 dikali 3 33.000, 12.000 dikali 3 sama dengan 36.000 dan seterusnya dapat dilihat juga. Lalu yang terakhir untuk bahan mentah Z, standar penggunaan bahan bakunya sebanyak 3 sama seperti bahan mentah Y. Jadi bisa dilihat hasilnya. Dan untuk produk B pada bulan Januari karena produksinya 8.000,
Untuk standar penggunaan bahan baku bahan mentah X-nya sebanyak 3. Jadi 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000. Pada bulan Februari 9.000 dikali 3 sama dengan 27.000 dan seterusnya. Lalu untuk standar penggunaan bahan baku Y sebanyak 2, jadi 8.000 kali 2 sama dengan 16.000, 9.000 kali 2 sama dengan 18.000 dan seterusnya. Dan untuk standar penggunaan bahan baku Z itu sebanyak 1, jadi 8.000 dikali 1 sama dengan 8.000, 9.000 kali 1 sama dengan 9.000. Dan total kebutuhannya bisa kita lihat ditambah barang A ditambah dengan barang B untuk bahan mentah X sebanyak 3.000, hasil dari 144.000 ditambah 156.000. Dan untuk bahan mentah Y 216.000 ditambah 104.000 sama dengan 320.000. Dan untuk bahan mentah Z 216.000 ditambah 52.000 jadi 268.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merancang dengan sistematis serta terperinci mengenai tingkat pembelian bahan baku untuk memenuhi kegiatan berproduksi perusahaan pada jangka waktu tertentu. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana besarnya pembelian bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan untuk periode yang akan mendatang. Nah, di dalam anggaran pembelian terdapat beberapa anggaran yang harus dirinci, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan material, yaitu anggaran yang utama dalam anggaran pembelian bahan baku, di mana semakin besar anggaran kebutuhan material, semakin besar juga anggaran pembelian bahan baku. Yang kedua ada tingkat persediaan material, yaitu tingkat persediaan bahan baku yang digunakan untuk mewanti-wanti atau berjaga-jaga kalau kebutuhan bahan baku tidak sesuai yang direncanakan. Yang ketiga ada harga satuan. Di dalam harga satuan terdapat dua macam, yaitu harga satuan sama ketika bahan baku material dibeli dalam satu kali order sekaligus. Sedangkan harga satuan tidak sama ketika pembelian bahan baku dalam satu periode itu dibutuhkan beberapa kali pembelian. Next. Nah, di dalam anggaran pembelian bahan baku dihitung menggunakan EOQ terdapat dua macam jenis variabel yang digunakan. Yang pertama ada biaya pemesanan, yaitu biaya yang digunakan terkait dengan pemesanan bahan baku. Contohnya adalah biaya memverifikasi pesanan yang masuk, biaya persiapan pemesanan, biaya pengiriman pemesanan, dan biaya administrasi. Yang kedua ada biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dibutuhkan terkait dengan penyimpanan bahan baku yang sudah dibeli. Biaya ini berbeda-beda tergantung jumlah bahan baku. Semakin banyak jumlah bahan baku yang dibeli, biaya penyimpanan juga akan semakin besar. Contohnya seperti biaya asuransi, perbaikan kerusakan, dan pemeliharaan. Terus di sini ada fungsi dan kegunaan anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama itu sebagai landasan guna merancang anggaran biaya bahan baku, dikarenakan nominal biaya bahan baku dipengaruhi oleh harga pembelian dari bahan baku. Yang kedua sebagai landasan untuk merancang anggaran kas, dikarenakan pembelian bahan baku secara tunai akan membuat cash flow kas terganggu dan akan memengaruhi anggaran kas itu sendiri. Yang ketiga sebagai dasar guna merancang anggaran utang, dikarenakan pembelian secara kredit membuat bertambahnya utang perusahaan. Dengan adanya anggaran pembelian bahan baku ini, perusahaan dapat mengetahui dan dapat mengatur anggaran utang agar perusahaan mengetahui tingkat likuiditas perusahaannya. Terus kegunaan utama pembelian bahan baku sebagai alat dalam lingkup perusahaan, terutama manajemen, guna membuat koordinasi kerja antar departemen dan berkesinambungan. Yang kedua sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan pembelian bahan baku dalam perusahaan. Yang ketiga sebagai alat atau pedoman di dalam melakukan evaluasi dalam lingkup manajemen dan juga pengawasan terhadap kinerja apakah sesuai dengan anggaran yang dirancangkan atau tidak. Nah, di sini ada contoh soal PTNS Kiks merencanakan keperluan bahan baku mentah sepanjang tahun 2019 sebesar 1.800 kg. Setiap pemesanan memerlukan biaya untuk perangkos nilai Rp100, sedangkan bahan baku mentah sebesar 250 per kilogramnya. Untuk nominal biaya keperluan, penyimpanan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Dari kasus di atas, hitung jumlah pembelian ekonomis dengan lead time yang dibutuhkan selama 5 hari serta safety stock perusahaan diketahui sebesar 100 kg. Next. Nah, di sini kita menggunakan rumus EOQ, yaitu akar 2 kali R kali S dibagi P dibagi I. R itu adalah jumlah baku yang dibeli, S biaya pemesanan, P harga per unit bahan baku, I biaya penyimpanan atau persentase dari persediaan rata-rata. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti 2 kali akar 2 kali 1.800 kali 100 dibagi
250 kali 0,4 hasilnya 60 kilo. Jadi pemakaian bahan baku sama masa lead time itu dibagi aja 5 hari dibagi 360 hari kali 1.800 kilo, yaitu kebutuhan selama setahun. Sama dengan 25 kilo. Safety stoknya selama 2019 ini adalah 100 kilo. Terus reorder point atau titik pemesanan kembali itu di angka 60 kilo ditambah 25 kg ditambah 100 kilo. Jadi reorder point time itu 185 kilo. Terus ada contoh anggaran pembelian bahan baku. Di sini PT Idui Jaya membuat suatu barang dengan memakai 3 macam bahan baku, ialah A, B, dan C. Pemakaian dengan macam-macam bahan baku pada tahun 2017 sebagai berikut. Sini ada tabel A, B, C, yaitu bahan mentah A dan B dan C selama setahun. Next, bisa dilihat ya. Terus PT Idui Jaya berencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal pada tahun 2017 sebagai berikut. Bisa dilihat juga di tabel ada bahan mentah A, B, dan C. Januari itu 100, B-nya bahan mentah B, Januari 120, Januari bahan C 110, dan seterusnya. Terus persediaan awal pada tahun 2017 dengan 3 macam bahan mentah yaitu A100, B150, C100. Harga satuan macam-macam bahan mentah yaitu A Rp150, B Rp145, C Rp120. Disuruh membuat anggaran dengan 3 macam bahan mentah tersebut. Next. Nah, di sini terdapat tabelnya untuk bahan mentah A. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan selama tahun itu adalah untuk Januari, buat bulan itu 300, persediaan akhirnya 100 ditambah, jadi jumlah kebutuhannya 400 dikurang persediaan awal yang ada tadi, sama dengan 300 dikali 150, didapatkan 45.000. Demikian juga seterus ke bawahnya. Begitu juga dengan bahan mentah B. Di Januari dia ada kebutuhannya 400, terus ada persediaan akhirnya 120 ditambah jadinya 520, dikurang persediaan awal itu 150, jadi 370 dikali 145 perak, hasilnya 53.650. Terus dilihat kita jumlah dalam setahun kebutuhannya 3.000 untuk bahan mentah A, persediaan akhirnya 150, jumlah kebutuhannya 3.150. Terus persediaan awalnya 100, jadi 3.050. Jadi untuk 1 tahun itu bahan mentah A membutuhkan biaya 457.500. Sedangkan yang B membutuhkan 721.375. Next. Terus untuk yang bahan yang C sama, karena udah diketahui data-datanya tinggal memasukkan saja. Terus diketahui untuk selama 1 tahun untuk bahan C membutuhkan biaya 480.000. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi anggaran persediaan bahan baku. Pengertiannya sendiri adalah anggaran persediaan bahan baku adalah anggaran yang melakukan perencanaan secara sistematis serta lebih detail tentang kuantitas bahan baku yang akan disimpan sebagai persediaan. Nah, untuk menentukan jumlah pembelian yang paling efektif, ada beberapa metode, tapi di sini saya akan membahas salah satu metodenya, yaitu Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, untuk menentukan EOQ ada 2 jenis biaya variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama ada biaya pesanan. Nah, biaya pesanan ini berganti sesuai dengan jumlah banyak atau sedikitnya pesanan. Seiring banyaknya jumlah pesanan pada 1 kali pemesanan mengakibatkan sedikitnya biaya pemesanan. Yang kedua ada biaya storage atau biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini sangat berpengaruh pada jumlah bahan baku setiap order, maka biayanya akan semakin besar. Nah, sedangkan pengertian EOQ adalah salah satu metode yang digunakan dalam menentukan kuantitas pemesanan optimal. Ini berdasarkan Syamsuddin. Nah, rumusnya sendiri untuk menentukan EOQ dengan demikian kuantitas pembelian yang paling efektif sangat mungkin diukur menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2RS per PI atau EOQ sama dengan akar 2RS per C per unit. Nah, keterangannya R itu adalah bahan baku yang dibelanjakan pada suatu peristiwa, S beban biaya pesanan, P harga per unit bahan mentah, I beban penimbunan yang direpresentasikan melalui rata-rata persediaan, C per unit sama dengan beban penyimpanan per pieces bahan dasar atau bahan baku. Next. Selanjutnya itu ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan.
Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan merupakan sebuah anggaran untuk memperhitungkan nilai suatu bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Bahan baku yang tersedia tidak akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama, demi kelangsungan proses produksi agar tidak terhambat karena kehabisan bahan mentah. Perusahaan perlu memiliki persediaan besi. Yang kedua, persediaan awal di periode selanjutnya berasal dari persediaan akhir di periode sebelumnya. Next. Semua bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi tentu saja perlu dihitung nilainya. Nilai bahan baku yang habis digunakan pada proses produksi memiliki suatu budget tersendiri yang dinamakan budget biaya bahan baku yang habis digunakan. Hal-hal yang termasuk ke dalam anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Yang pertama, jumlah bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, harga per unit bahan mentah. Yang ketiga, jumlah waktu yang digunakan saat penggunaan bahan mentah. Yang keempat, barang yang dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah. Dan yang kelima, nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya itu ada manfaat anggaran bahan baku yang habis digunakan. Yang pertama, perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan atau disebut product costing. Yang kedua, memenuhi kebutuhan untuk pengawasan penggunaan bahan baku. Selanjutnya itu contoh soalnya. PT Foodneeds membuat dua macam barang, yaitu barang A dan barang B. Terdapat dua bagian di divisi produksi, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Barang A diproduksi melalui bagian 1 saja, sedangkan barang B melalui keduanya. Terdapat juga dua bahan mentah, yaitu X dan Y. Bahan mentah X digunakan pada bagian 1 dan bahan mentah Y digunakan pada bagian 2, dan juga hanya digunakan untuk barang B. Rencana produksi setengah tahun 2020. Di tabel ini ada bulan barang B dan barang A dan barang B. Yang pertama bulan Januari, barang A-nya sebanyak 5.000 dan barang B-nya sebanyak 8.000, Februari 6.000, barang B-nya 9.000 dan seterusnya. Jumlah barang A-nya 38.000 dan jumlah barang B-nya 57.000. Next. Barang A hanya menggunakan 5 unit bahan mentah X, sedangkan untuk membuat barang B membutuhkan 6 unit X dan juga 7 unit Y. Jika harga X adalah Rp3 dan Y adalah Rp2 per unit, berapakah anggaran bahan mentah yang harus digunakan untuk waktu setengah tahun? Di sini ada tabelnya. Pada barang A di bulan Januari produksinya sebanyak 5.000 dan standar penggunaannya itu adalah 5. Pada bahan mentah X kebutuhannya itu 25.000 yang perhitungannya dari 5.000 dikali 5. Dan selanjutnya standar penggunaan 5 pada bulan Februari 6.000 dikali jadi 30.000 dan seterusnya. Dan pada barang B di bulan Januari 8.000, standar penggunaannya 6.000 dikali hasilnya 48.000. Di bulan Februarinya produksinya 9.000 dikali 6 sama dengan 54.000 dan seterusnya. Sedangkan pada bahan mentah Y pada bulan Januari standar penggunaannya sebanyak 7. 7 dikali 8.000 sama dengan 56.000 dan pada bulan Februari 7 dikali 9.000 sama dengan 63.000 dan seterusnya. Dengan menggunakan anggaran bahan baku di atas, maka anggaran bahan baku yang habis digunakan dapat disusun sebagai berikut. Pada bagian 1 di barang A, kebutuhannya adalah 25.000 pada bahan mentah X dan harganya itu Rp3. 25.000 dikali Rp3 sama dengan 75.000. Dan pada bulan Februari 30.000 dikali Rp3 sama dengan 90.000 dan seterusnya. Sedangkan pada bagian 1 di barang B harganya itu adalah Rp3. Kebutuhan pada bulan Januarinya 48.000 dikali 3 sama dengan 144.000. Dan selanjutnya di bulan Februari kebutuhannya adalah 54.000 dikali Rp3 sama dengan 162.000 dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian 2 di barang B, pada bahan mentah Y, harga barang tersebut adalah Rp2. Kebutuhan pada bulan Januari 56.000 dikali 2 sama dengan
112.000 dan di bulan Februarinya 63.000 untuk kebutuhannya dikali 2 sama dengan 126.000 dan seterusnya. Pada tabel sebelah kanan yang paling samping itu jumlah unit dari setiap bulan dari barang A dan barang B, bagian 1 dan bagian 2, dan juga jumlah harga yang perlu dikeluarkan. Jumlah dari unit keseluruhannya adalah 399.000 dan harga yang dikeluarkan 798.000. Terima kasih. Sekian nasi dari terima kelompok kami. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.